Al-Fatihah li Rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah li Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah min jami' awliyaillah wa asfiyaillah khususan li ruhi sayyidatina Khadijah Kubra wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa ibnaiha al-Hasanaini Sinal Hasan wa Sinal Husin wa juriyatil himajami summa ila ruhi sayyidina Muhajir ilallah Ahmad ibn Isa wa sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usulihima wa furu'ihima wa jami' sadatina Ali Ba'alawi summa ila ruhi Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani wa Sayyidi Ahmad Al-Badwi wa Sayyidi Ahmad Ar-Rifai wa Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki wa Sayyidi Abil Hasan As-Sajali wa Sayyidi Abi Abdullah Muhammad ibn Sulaiman Al-Jazuli wa Sayyidi Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki summa ila ruhi Sayyidi Muhammad ibn Abdul Karim As-Sammani wa Syekh Abdul Samad ibn Abdurrahman Al-Palembani wa Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kasbir Anwar ibn Hadi Ismail wa Syekh Ahmad Marzuki ibn Mustafa Ustazi Ahmad Ghazali wal Habibi Muhammad ibn Alawi Al-Maliki wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa jami' ustazi uslim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum wal muntasibin ila anna Allah taqassahum bi rahmati wal maghfirah wa yu'idu alaina wa ala ahli baitina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karaman wa yahmina bihim fid din wa dunya wal akhirah annallaha karim yuqawi alaina al iman wal yaqina wa ridha wa taslim wa annallaha yamunnu alaina bil afiyatil kamilah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa tul umri ya taatillah wa rasulihi wa bil imani wal wafati alaihi innahu arhamur rahimin Allah yataqabbalu amalana wa yuslih sa'nana fid daraini wa yaj'aluna qurrata 'ainin li sayyidil qawnain wa lil walidayni wa li jami'il muslimin wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin syamilatin li khairati dunya wal akhirah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 6 lah. Halaman 6 di bawah baris bawah. Ayat mustamal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadinil Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Allahumma rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah kita diberi Allah taala sehat sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul sebagaimana biasa itu pengajian meneruskan pelajarannya telah lewat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah kesehatan kita, menambah ilmu kita, menambah rezeki kita, dijadikan kita orang yang beriman, hidup beriman, mati beriman, masuk surga Jannatul Adnan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kehormatan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya dan bagi orang-orang yang mengikutinya pada saat ini hingga masa yang akan datang. Adapun kemudian daripada sambungan daripada yang di atas, kita cari itu negeri kaum Lut itu ada dicatat itu ada negeri itu gersang Lut, termasuk laut mati, kisahnya itulah, dan ayat telaga Berhud di Yaman.
udah tewet kasnya ayah bu Babil ini kita tahu lah Babilonia kayak gitu. Dan ayat Telaga Zerwan, nah ini kan hukumnya tuh makruh kalau kita memakai tanahnya untuk tiamum, airnya untuk diudukan. Maka jadilah jumlah air yang makruh memakai dia itu 8 perkara. Dan air yang musta'mal itu yaitu air yang sudah terpakai pada air yang sudah terpakai pada air sembahyang. Baik dibawa sembahyang ialah atau sudah kita uduk pakai diudukan sudah itu. Nah, cuman yang terpakainya kira mungkin musta'mal itu kan campur lah. Kita udu hati-hati ya lah. Untuk terpercek di situ. Yang kan menyebut cibuk aja jauh kan. Lain kita dalam kolam 216 liter kan dua kolah itu 216 liter dari situ. Nah, boleh buku cau dari situ. Kalau nya kurang itu lalu itu apa? Ada kalau di masukkan tangan atau wudu atau segalanya lah. Jadi ada ukuran banyu itu. Nah, ini kurang nih. Kurang yang musta'malnya sudah dipakai. Bisa juga kita tapas padanya sabun membidasi ya lah itu musta'malnya katanya. Jadi sudah air sudah terpakai pada menghilangkan atau mengangkatkan hadas baik hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil itu wudu ya lah. Kita batal wudu. Nah, itu hadas kecil kan ya, hadas besar itu yang kita kumpul kawin kumpul laki bini lah, mandi wajib atau misalnya hadas besar masuk juga apa nipas wiladah haid itu bebinian lalu bacaan mandinya itu sudah bersih ya lah, itu masuk hadas besar. Hadas kecil itu kita ada wudu atau batal. Nah, ada wudu pulang babanya tapi bajunya musta'mal. Nah, itu ada hadas besar atau yang sudah terpakai pada memandikan mayat. Nah, banyu itu sudah tuntung mainnya ada sisanya lagi ya lah, kan kucau-kucau macam itu musta'malnya sudah terpakai itu musta'mal akhirnya. Mandikan atau air yang sudah terpakai pada air sembahyang. Nah, sembahyang ini yang wudu juga lah, sudah ada diwudukan itu. Nah, banyu tuh ada diwudukan belang kan kucau sudah. Hanafi ini kira-kira itu mazhab Imam Hanafi lah, yang tiada berniat ia pada ketika mengambil air sembahyang. Jadi niatnya kan ada kita ini kan Imam Syafi'i berniat kan lah niatul udu'a listibahatis shalah faradul litara kan innamal a'malu niat. Cuma ada mazhab itu nang kada berniat lagi. Udah niat umrah. Ada aku apa mengikuti mendengar pengajian itu kalau sudah niatul umrah tahu tuh kada berniat lagi. Atau haji nya terangkum sudah situ rasanya. Tapi kita lalu ada kita berniat aku berhaji dan asal aku berhaji dan berihram. Aku berihram dan berumrah dan berihram. Ini berkaitan dua itu. Bila kita melaksanakan umrah mesti umrahnya disebut awan memakai ihram. Yaitu umrah wa haram tu biha nyala. Yaitu hajja wa haram tu bihi. Nah, adanya kan orang Arab kita lain mana aja itu hajjan. Umratan gitu aja nya ada dana tersebut itu berbeda sama kita. Nah, itu mazhabnya lain kedakwanya lah kan orang kita disebut itu. Nah, ini kan bantu desainnya Hanafi lah. Kira mazhab Imam Hanafi kan ada 4 kala. 4 mazhab kita Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Hanafi yang tiada berniat ia pada ketika mengambil sembahyang. Tuh kalimat mazhab kita lah. Kita inamal amalu niat itu Bang. Atau terpakai pada air sembahyang kan anak-anak. Ada maksudnya mesti kita namanya anak-anak mesti wudu ya lah. Nah, tapi sudah terpakai bajunya itu. Nah, maksudnya itu. Dan jika kanak-kanak itu tidak memayis itu kada balik lagi lah atau kada bisa membedakan ini baik ini kada. Nah, kalau sudah kanak-kanak misalnya si Rizky ini berapa umurnya? Tahunnya julungnya wadai awan misalnya lain pada wadai kan mesti milih wadainya lah. Nah, itu memayisnya. Nah, kayaknya mereka udah dari bapaknya apa aja dimakannya. Apa itu lain pada wadai daripada apa. Nah, ngarakan pintar. Nah, ngarakan ya. Nah, itu kada memayis itu ada membedakan lah. Jika anak-anak itu tiada memayis sekalipun sudah tapi tadi ibaratnya meninggal lalu kita apa
pakai itu. Nah, maka sekalian air mustamal itu tidak sah mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar. Kalau sudah air itu terpakai itu, ya ada banyak banyu lain aja, ya lah. Itu ada sah. Jadi di udu kan apa? Di udunya kan ada sah, mandinya apa sudah mustamal lah. Jadi kada terpakai itu ada kawan kita buat sembahyang. Udunya bagus saja, tapi air mustamal. Nah, kan syaratnya sembahyang itu udunya bagus ya lah. La salata liman la udu alahunya. Bukan dalam makan sembahyang kalau udunya itu ada bujur ya. Mesti kita hendak sembahyang mesti udu ya atau nak membaca Quran udu ya lah. Nah, hadas kecil itu ya nang kita batal kalau udu atau kita ada lagi udu. Hadas besar itu ya tadi ada 3 macam ya lah. Melakian itu kan setubuh aja ya lah wajib mandi. Nah, dan dipakai baju yang sudah itu tadi. Nah, itu ada atau pakai lagi itu atau menghilangkan najis dengan dia kalau terpakai lagi dengan dia dan demikian lagi jadi mustamal air yang kurang daripada 2 kulah, maksudnya 2 kulah itu ukurannya dia ilmu pikiran sederum itu kan 200 dositar biasanya lah tambah 16. Nah beda bola kolam di rumah 216 liter boleh budu buku cowok abu lebih pada itu boleh lagi. Nah, airnya kan sampai ukurannya 2 kulah itu. Sekolah hitungannya 216 liter. Sederum itu lebih 16 lah. Ibarat derum itu di anu kalau dibuka di atas tapi tambahin lagi 16 liter. Nah, boleh dikucau situ. Tapi yang kada sampai ukurannya itu, kucau situ termasuk juga baju itu musta'mal. Misalnya ada di apa kita berjalan ke Padang, ada sumur sampai bajunya ada aja, tapi dihitung adalah 200 apa 16 liter itu. Amunnya sedikit aja diuduk ada uduk kucau dia dicibuk. Nah 2 kulah sebab dimasukkan ke dalamnya itu orang yang mengambil air dengan tiada diniatkan akan gayung kemudian daripada sudah ia membasuh muka sekali jika 3 kali jika ditinggalkannya ibarat sekali aja pun punya dosa 3 kali mendigai dan demikian lagi jadi mustamal air yang kurang daripada 2 kulah tadi jika dimasukkan orang yang junub pas datang haid pada jalan lalu hendak mandi ya lah tapi itu kucau itu sih kucau sama menci bukan ada apa ada kucau nando kucau itu 216 liter uduk ke apa dan habis itu boleh ya lah mungkin jual orang mandi di kolam tuh jarang kalau orang mandi di kolam mestinya berudu aja dipakai kita kolam di sekolah-sekolahan tuh kan pakai kolah tuh ya lah jika dimasukkan orang yang junub tangannya kah atau apanya kan suatu daripada anggotanya nah salah satu anggota ke dalam air itu kemudian daripada sudah ia berniat dengan tiada diniatkannya akan gayung dan jika ada air 2 kulah atau lebih maka tiadalah jadi mustamal air itu suci menyucikan juga maksudnya bedanya kurang tuh kada kau kucau di situ ambil banyu padanya kita di Padang tuh lah sumurnya ini kan banyunya itu agak dikit tapi dicibuk tapi kada kucau dibuat dalam anu ember kan orang kampung biasanya diam di Padang lah sumur ini kan ada bulah sumur di belakang rumah tapi sumur ini ya 1/2 meter banyak sampai lah itu 200 cukup tapi dicibuk aja maksudnya kan kau aja itu dipakai nah, kalau makanan ini apa kurang daripada 2 kulah berkucau di situ jadi masalahnya di kucau di situ aja kita waktu datang haid atau nipas itu nggak ada boleh amun banyu di ambil aja apa nah ada atau tidak diniatkan gayung kemudian daripada sudah ia membasuh muka sekali jika 3 kali jika ditinggalkannya meniga dia ya mau sekali aja dan demikian lagi jadi mustamal air yang kurang daripada 2 kulah jika dimasukkan orang yang junub akan suatu daripada anggotanya lalu tangannya mengucap ke situ ke dalam air itu kemudian daripada sudah ia berniat dengan tiada diniatkannya berniat atau kada yang lah akan gayung maksudnya kita mengikuti gayung dan jika ada air 2 kulah atau lebih maka tiadalah jadi mustamal tapi syaratnya tadi 2 kulah atau lebih kada jadi masalah itu itu suci menyucikan jiwa bila kurang itu jadi mustamal jadinya kurang pada 2 kulah itu kurangnya datang haid tapi mengucap banyu di situ makanya dia orang balik jangan kucap banyu ini aja hendak anu aja wudu aja nah mandi ya
Nah atau perancing itu nah hati-hati ya lah, kan banyak sedikit, amun menyeledeng kita ini kan jadi masalah pang. Tapi bila aja membuka, jadi jadi kaharing apa kemarau anak ada dari isinya di anu tuh. Nah sambil-sambilnya kita manulah memahami ya lah. Nah bila kurang pada dua kulah itu kalau kau buku jauh di situ. Nah bila baca buku aja banyak tuh kan jadi masalah. Nah, demikian lagi. Ada banyak kulah ember ya kalau diikat. Iya. Nah termasuk juga. Jadi hati-hati. Tapi kalau mandi biasa aja kan ada apa-apa. Mandi biasa kada mandi wajib. Kan ini berhubungan dengan mandi wajib atau dipakai untuk wudu. Nah, kalau mandi biasa aja mandi sunat ada apa itu lah. Boleh jadi mandiakan. Tapi kalau untuk dipakai wudu atau mandi datang haid pedanya lah. Pasti mandi wajib udah toh. Atau kumpul lagi mandi wajib lalu kurang pada dua untuk kocau situ. Atau tuh perancing tadi jikam tuh sama aja. Jadi harus jauh-jauh mandak. Aku kalau mandi biasa aja kan jadi masalah aja. Mbak mandi yang harian. Artinya mandi bebas ya lah. Iya, kalau ini mungkin orang bahari itulah mengarangnya sudah mungkin ratusan tahun, udah 200 tahun. Jadi kita ini baca kitab bahari itu tahu juga ya lah kalau diam di gunung di mana kabarnya kita. Nah, kita ada menetap kita diam ya lah di mana Tuhan menghendaki rezeki. Bubuhan di kabarnya ada kan kuliah ini dia apa aja kekayaan kah kemana ke gunung-gunung mana situ. Nah, di mana di gunung apa di Muntai itu. Nah ada orang aja ke situ ada apa saldo kak dok saldo kan jauh kalau banyak tuh ada pulang situ orang bingung anjing jaga anak kan mah kisah dulu. Nah jadinya waktu anu apa ke situ jadi hati-hati ya lah anjing itu dua babion anjing tuh kan itu bulunya hati-hati kalau tak jejak kalau tak apa liurnya tahinya kambingnya sunyanya najis itu najis mughalazah lah mencucinya salah satu dengan apa dengan tanah. Nah jadi kan sekadar kita tahu aja ya lah umum kita terangkan mungkin ada lagi ya lah. Jadilah mustamal yang kurang daripada dua kulah jika dimasukkan orang yang junub akan sesuatu daripada anggotanya kangen kadu kucaukan situ tapi ada bunyi bajunya kurang daripada 26 bersitar jadi itu mustamal jadinya. Nah, kalau untuk bersiram-siram nah kan apa ya lah. Nah atau misalnya ikan bertapas lah bertapas bersih kalau kan lagi yang lagi nah banyak nafas membersihnya itu kalau pan dibersihin aja itu mustamal sudah ya lah ya lah. Nah, kadang-kadang kita kan tanu bersih aja ya lah. Nah jadi kita hati-hati. Nah jadi mustamal itu yang kurang daripada dua kulah. Namunnya kita biar kita ambil mandi banyu biasa aja kada mustamal atau 16 ukurannya itu. Kalau ikan bulah pengen di rumah nah ukurannya lebih baik ya lah. Lebih kurang nah kalau kamu buku jauh tadi wudu apa di situ tapi mau dicaburi mandi kan mungkin lah misalnya orang bola kulah itu bahar itu ada sekolahan pesantren tapi aneh juga aku lihat itu waktu hulu sungai itu ada ganti banyunya itu sampai hijau iyalah basuh batis ya lah lumut ada situ mestinya diganti itu berapa bulan berarti kakak-kakaknya orang pesantren itu kan ratusan orangnya sehari berapa mencabur orang batis ke situ saya tadi jejak tahi ayam pamannya iyalah jadi harus pikir juga itu kadang harus namutak dipakai terus jadi kesehatan itu dijaga juga ya Allah udah kolam deh kamu kolam kan mungkin kolam tiga melihat orang seumuran gitu masa ada kamu ganti bajunya kada mandi juga sebentar hari kada kalau saya ini gonol nih kan ini berkunjung gitu tap kari kah tap kori jadi bananya dengar. Jadi bila jangan jadi mustama yang kurang daripada kulah itu nanti dimasalahkan adalah jika dimasukkan orang yang junub atau orang haid atau nifas junub pastinya lah atau mandi wajib tadi. Suatu daripada anggotanya nah, tangan aja dikucau ke dalam air itu kemudian daripada sudah ia berniat dengan tiada atau diniatkan akan gayung dan jika ada air 2 kulah atau lebih maka tiadalah jadi mustamal. Jadi masalahnya kurang aja daripada bila lebih daripada 2 kulah itu ada suci menyucikan juga jadi orang ada kau budu situ ya lah mungkin mengemet baju bisa juga kalau lomba hari itu dibuat situ dulu nah ambil jauh misalnya lah tapi harus diganti juga itu dan demikian lagi jika dihimpunkan air mustamal itu artinya
nang sama-sama itu kumpulan tapi sudah terkucau-kucau ya lah, anak banyak ya lah, hingga jadi dua kulah itu pun suci menyucikan dia tapi untuk dimandikan di udhu kan kita kau itu. Kalau untuk menyiram-nyiram kau aja kan kumpulan musta'mal itu tetap aja jadi musta'mal lah. Nah, dan air yang terpakai pada basuh yang sunat yang kadang daripada berwudu mandi ya lah. Nah, itu kan sunat biasa lah. Yaitu basuh yang kedua dan yang ketiga pada mengambil air sembahyang dan air yang terpakai pada membaharui air sembahyang. Maksudnya memperbaharui sembahyang itu kita kan batal lah. Tapi syaratnya dibawa sembahyang dulu. Ikan hendak sembahyang doa misalnya. Wudhu lah. Sembahyang ikan sekali, 2 kali. Lalu pulang. Anak-anak menjapai Quran. Berwudhu kah aku nih kada. Kalau ikan berwudhu itu memperbaharui ngalnya. Wudhu nak ada kada batal. Nah kada kau jadi tadi itu. Artinya memperbaharui wudhu gitu tuh kada batal. Tapi kita berwudhu pulang. Itu memperbaharui wudhu dalam bahasa Arab ya lah. Ya. Dan air yang terpakai pada mandi yang sunat nih mandi biasalah. Sekalian itu tiada jadi musta'mal. Hanya suci menyucikan jua hukumnya. Jadi hukumnya suci menyucikan itu. Karena banyu itu kan ada dipakai sebab kita berwudu atau mandi lah. Mengangkatkan hadas besar ada. Jadi air mandi sunat aja. Dan air yang mutanajis itu. Ada air yang dihukum akan ada najis di dalam air itu. Air yang kurang daripada 2 kulah dimasuki najis ke dalamnya sama ada ia berubah rasanya atau baunya atau warnanya kolam kita bulah lah lalu gugur situ ya ada dicontohkan apa masuk ke situ berubah rasanya atau baunya atau warnanya atau tiada berubah atau kada berubah lah maka itu najis tapi nang gugur tadi najis tikus sebenarnya kita bisa baju dalam drum ya lah atau di dalam kolah tadi juga kita 216 lalu tikus itu gugur tapi tikus ini mati namun tikusnya gugur naiknya itu harus sahabat bermalam ya lah kalau sampai menandakan najis nah ada bedanya maka air itu najis juga hukumnya tapi air ini kan tadi apa digugur situ nah mutan najis ngadanya itu air yang mutan najis itu air yang kurang dapat 2 kulah masuk najis ke dalamnya sama ada ia berubah atau rasanya atau baunya atau warnanya tapi kurang tapi gugur sesuatu di situ yang membawa najis tadi itu air najis juga hukumnya katanya. Nah, dan jika ada air itu 2 kulah ini sudah ibaratnya berkucau apa bolehlah ada diguguri najis deh atau cacakkah maka masuk ke dalamnya najis maka dilihati dulu bajunya tuh. Jika tiada ada ia berubah, maka itu suci menyucikan jua. Tapi kan dalamnya masuk najis itu, ini mungkin hidup masih cacak atau tikus. Guru tahu bermalam itu dan kisahnya biayanya nang 2 kulah atau kurang baginya najis lah. Nah itu kan hukumnya tidak ada ia berubah, maka itu suci aja menyucikan hukumnya. Tadi kebanyakannya kita lah. Kalau sudah diguguri, misalnya ada masuk situ, bisa cacak, kita ada lagi wudhu kan itu. Tapi cacaknya baru buka keluarnya. Iyalah, tapi kada ada banyu, siapa banyu kada lagi. Suci aja itu maksudnya itu. Tapi karena kada menimbulkan apa jijik kita yang lah. Tapi kebanyakannya kita bukti aja misalnya lah kita minum kopi. Ada situ apa lalat gugur, kita ada minum lagi. Padahal Nabi nyuruh kan bila jatuh lalat situ nyalam makan. Karena di alalnya ini ada obatnya, ada racunnya. Jadi racun tadi hilang. Cuma kebanyakan kita tuh kita buang aja. Saya kopi ternyata saya cangkir aja bisa. Bulah di padang lah. Rumah jauh. Mau dibuang ada banyu lagi. Maka Nabi nyuruh menyelamatkan itu. Karena di dalam alalnya itu ada penyakit, ada salah pernah lah diguguri apa masuk lalat. Nah Nabi nyuruh nyelamat tuh piza waka ahadukum jubaban. Apabila jatuh di dalam minuman kita tadi lah kopi atau teh balyagemishu nyalamkan karena di alarnya itu ada obat yang kebanyakan yang kita dijijik lah pak gugur anu dijat dokon lagi ya lah dorong barangnya lah biar kada mati gen cacakan itu tetapi kita ada hendak ya mau nyoba banyak itu bapak
Padahal itu mencacak hilang tuh kada apa kan jadi masalah ya lah. Nang hilang dia apa mati di situnya. Nah, rasanya atau baunya air yang bukan najis itu air yang kurang daripada 20 kan sampai 216 liter. Masuk najis ke dalamnya sama ada ia berubah rasanya atau baunya atau warnanya atau tiada berubah tapi kurang pada 20 ada masuk itu maka itu dihukum makan juga itu najis. Sebabnya kebanyakan kita dokon lagi makai ya lah. Jadi banyak air tokoan dari 20 diguguri najis berubah atau kada hukumnya najis. Tetap najis hukumnya. Tapi kalau lebih dari 20 dilihatin dulu. Lihatin dulu. Ya oke ya itu. Kada bawanya warnanya kada berubah ya lah apa lagi yang bandai hidup aja hanya rajanya masuk situ ya lah. Dilihat ya bajunya 20 atau lebih tuh apa kayaknya. Dan jika ada air itu 20 atau lebih masuk ke dalam najis, nah tadi maka ditilik jika tiada ia berubah, tapi bajunya kasih obahan lah, maka air itu suci menyucikan, jadi boleh kita pakai. Dan jika berubah air itu, maka najis ia biarpun 20, tapi tikusnya mati semalaman, iyalah, punya masuk aja di situ, tapi ya pas kita tambahin masih hidup kunyung-kunyung lagi buang tikusnya aja ya lah. Nah tapi punya berubah jika berubah air itu najis iya induk ini nang 20 amun kono pada 20 tadi sudah itu berubah kada berubah tetap baju itu hukumnya najis tidak sah mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar. Nah berubahnya itulah sekalipun 20 atau lebih tapi bajunya berubah tetap kada dipakai. Nah dan menghilangkan najis dengan dia. Apa dipakai pelang-pelang menyiram nang apa? Nah, kan tetap pakai lagi tuh. Total dibuangi lah. Amunnya banyu tapasan tadi kan kau jadi gunakan lagi. Ada tahi ayam dikubuyak. Dibuang tahi ayam pas membilas tadi, tapi yang dua akan di nyata ada orang menginum baju nang berbilas itu adalah itu bersama sudah. Sahadan dimaafkan daripada najis itu. Nah, dia ada nang najis nang gugur di banyu atau di kolah tadi kita berulah lah ada nang dimaafkan daripada najis itu bangkai binatang yang tiada mengalir darahnya seperti kambing kata kambing dan semut. Nah kebanyakannya ini umur sumur oleh namanya kambing tercampur situ amun di dalam rumah mungkin kambing kalau sekolah rumah lah semut. Nah semutnya mungkin ialah cacak mungkin ialah ya, maka dibuat orang di situ berarti dalam sumur ini dan lalat biasanya lalat bisa ya, atau cacak kita kada habis minum kopi ada masuk cacak ya lah tercampurnya ada naik lagi mati. Nah menjadi di tempat tadi itu gugurin situ yang dimaafkan aja tapi hidup tiada mengalir darahnya seperti kambing semut cacak dan lalat dan barang sebagainya. Maka jika termasuk suatu daripada bangkai binatang yang tersebut itu ke dalam air yang kurang daripada 20 atau benda yang cair, maka tiadalah najis itu maka tiadalah najis air itu atau benda yang cair melainkan jika ada yang berubah. Nah berubah tadi kan sudah kan saja mati itu sebenarnya salam berbau kula. Dulu itu bacanya kambing kan kumbang. Bisa kumbang. Coba cara kita baca. Kalau kambing udah mungkin baca koyola. Jika kumbang nih cuma bisa kumbangnya misalnya ya, kalau kita nulis sebenarnya kapnya itu bawah lah. Nyata sudah kumbang kita baca. Jadi ada orang membaca aku tak tahu aja kalau itu wujud di kampung kumbang itu. Kambing itu mungkin naik ke rumah gitu. Kalau kambingnya darahnya pasti mengalir kalau iya. Bukit lah. Ada baca bukat. Bukit kan gunung lah. Bukat ya nang boleh banyak kopi likat. Dia tulisannya sama bukat on bukit. Jadi dia wujud ikam tuh ini kumbang lah. Nah, cuman caranya semasa kita berusaha kapnya diwawi. Jadi kita ini nyaman dibaca kambing lah. Jadi bang. Nah, cuma kita ya masuk ya katanya. Jadi ikam tuh wujud. Sadar dimaafkan di najis itu bangkai binatang yang tiada mengalir darahnya seperti kumbang dan semut karena kawannya semutnya halus ya lah. Nah dan cacak bahari kan rumah nih ketujuh dihubungi kumbang lah
Lalu kumbang masuk situ, kunyung-kunyungnya. Dan semut, dan cecak, dan lalat. Nah, nyatanya lalat ini kan bisa tercampur situ atau cecak. Dan barang sebagainya. Maka jika termasuk sesuatu daripada bangkai binatang matinya tersebut itu ke dalam air yang kurang daripada 2 kula atau benda yang cair, maka tiadalah najis. Itu kan kada cair anunya, apa kada dampaknya kan binatang tuh mati ya kalau jadi kumbang mati, semut mati halus kada ada cair kalau itu Ada berdarah ya. kada berdarah. Maka jika termasuk suatu daripada bangkai binatang yang di antara tadi ialah ke dalam air yang kurang tapi kurang 2 kula. Nah, ukuran 216 tadi. Atau benda yang cair. Benda cairan apa namanya lah? Sabun lah. Bukanlah sabun kita cabut tergugur di anu. Maka tiadalah najis air itu atau benda yang cair melainkan jika ada corinya berubah. Nah, berubah anunya, baunya, warnanya ya lah. Rasanya. Jadi kita kadang-kadang sabun terbuat kalau mandi di bak mandi sabun terbuat. Tapi kan bunyinya banyak. Kada dalam berubah anunya tuh ada apa banyak tuh jadi mandiakan. Tiada najis air itu atau benda yang cair melainkan jika ada ia berubah atau disengaja dimasukkan situlah memasukkannya bangkai itu ke dalamnya menjadi hutan najis lah ya. Namun sengaja itu lain lagi hukumnya tadi. Amunnya gugur sorong itu sih dibuang aja. Sambung lagi. Sambung lagi kan kada ada anak kemana-mana kah. Yalah, sambung lagi lah. Nah, pasal ini suatu pasal pada menyatakan najis dan menghilangkannya. Nah, dengan cara apa menghilangkan najis itu ialah ini suatu pasal pada menyatakan najis dan menghilangkan najis itu. Ketahui olehmu hai talib. Talib itu kita nih belajar ialah kita belajar aku belajar juga ada belajar kami sama-sama kita belajar ialah namanya salah dijurakan. Ketahui olehmu hai talib bahwasanya makna najis. Apa makna najis itu pada syara pada agama? Itu cemar yang menegahkan sah sembahyang pada pihak tiada dimaafkan akan dia. Jadi artinya bilanya ada apa nama buat najis itu adalah nang sembahyang kita bawa sembahyang itu kada menjadi sah sembahyang kita tuh. Nah, kenapa najis itu? Najis yang menghilangkan ketahui oleh Muhammad Talib bahwasanya mana najis pada agama itu cemar yang menegahkan yang sembahyang itu menimbulkan kada sah sembahyang kita itu sebab uduk kita pernya kada bujur lah. Nah kan dari air uduk lah pada pihak tiada dimaafkan akan dia kada ada kemaafannya. Bermula najis itu terbagi kepada 3. Jadi ngaran najis ada terbagi kepada 3 macam lah. Nah, pertama najis mughalazah. Nah, biar orang belajar terus sudah tahu ya lah. Kenapa? Karena najis mughalazah itu namanya. Jadi ada najis sebagai 3. Yang pertama najis yang pertama ada mughalazah. Yang ibarat najis ini apa berat pada najis ini ya lah. Nah, yaitu anjing, biak hidup atau mati ya lah. Liurnya, bulunya, kamihnya, pokoknya tahinya tuh sama babi juga. Najis apa anjing dan babi ini termasuk apa najis mughalazah. Anjing orang babi dan dua macamnya. Kadang-kadang ada juga di dalam pikirannya yang terperanak dari keduanya. Si anjing babi ini babi banakannya sama juga anak atau yang tawalut lah yang terperanak adalah gambar namanya 2 binatang punya kawin lalu banakan. Kucing misalnya kawin barulah beranakan. Ya, itu. Nah, ada najis kalau situ. Ada si babi kawin sama si anjing. Cuman banyak juga anjing ini menolong. Kita boleh ya bingung anjing lah. Tapi untuk rumah, untuk kebun, untuk rumah. Nah, atau apa anjing lacak. Di situ ada kalau di situ. Nah, kan ada dibolehkan itu. Kata oleh Muhammad Talib bahwasanya tapi nanti dibicarakan tuh najis itu. Cemar yang menegahkan sah sembahyang. Jadi kalau tergantung itu ada dari sempurna sembahyang kita. Tiada dimaafkan. Kalau di antara 3 macam ada salah satunya yang dinamakan najis mughalazah
itu termasuk anjing dan barang yang jadi daripada salah satu. Nah, jadi pas satu daripada keduanya itu misalnya yang dua itu anjing laki, on babi kawin. Kalau anak kan, nah anak-anak yang sama tadi termasuk juga anak itu. Cuma kita udah tahu lah, bisa lah babi kawin dan anjing. Mungkin di hutan-hutan kita udah tahu itulah. Cuman ada di buku kitab ini nah. Jadi anak di antara keduanya. Nah lakinya padanya babi, nah bininya anjing. Lalu anakan atau yang anjing laki dan bininya di antara kedua tadi menimbulkan anak. Nah jadi anak itu termasuk apa najis mughalazah juga. Kada tahu apa kita lagi menamui lah, cuman di ibadah ada di dalam kitab sini. Ya. Kedua najis muhaffafah. Najis muhaffafah namanya itu seperti kami kanak-kanak. Nah, itu ringan lah. Muhaffafah itu maknanya ringan ya. Kanak-kanak itu kami kalinya. Nah, saya anak tua ya lah. Kami kanak-kanak laki-laki yang belum capai lagi memakan makanan. Siapa Afkari makankah sudah belum kah? Nah, kalau nyusu aja tuh apanya anunya kambingnya tuh. Nah, yang belum capai lagi memakan makanan yang lain daripada susu. Nah, itu termasuk apa najis mukhafafah ringan. Jadi dikubu-kubu aja kada apa-apa ya lah. Atau sembahyang umpamanya ibaratnya apa nu dikambing tapi belum anu lagi atau enggak ringan lah mukhafafah. Yang belum capai lagi memakan makanan yang lain daripada susu. Ketiga, mutawasitah, para tengahan. Namanya itu segala najis yang lain daripada yang dua. Lain maksudnya daripada najis anjing babi tadi atau kami kekanak-kanak yang belum apa makanan lah. Nah ini spesial nih. Cara apa itu? Seperti tahi, nah tahi ayam kah, tahi itik kah, tahi kita ya lah. Dan nanah. Nanah misalnya orang berbisul. Dan darah dan apa danur dan muntah atau muntah kita dan mazi dan wazi. Dia ada mode mazi wadi ini mode encer lain mode menit lain lah. Kalau menit itu kan suci ya lah. Nah, sebenarnya orang sebenarnya ada najis manusia najis ada sembahyang kita apa nyuci awak kita. Ini mazi kita kuyuhan begawi tuh bisa ada kala keluar itu. Nah muntah padanya sengaja atau sengaja ada loh orang muntah sengaja ada berjurujuk apa ya lah muntah mazi dan wadi dan arak dan tuak sejenis minuman cair lah dan barang sebagainya di segala benda yang cair lagi yang memabukkan ya bebas bikin mabuk dan sekalian yang lain daripada bangkai yang tiga perkara itu suci juga. Nah jadi daripada bangkai babi anjing tadi ya lah, nah memang beranak tadi. Nah suci aja tuh. Cuman membuangnya ini nyaman aja. Nang ketiga ini nah, badi kubu dibasuh ya lah. Nah mereka anakan tadi kan yang baru makan tadi, artinya itu najis mukhafafah. Tapi nang beratnya aku lah tahi kita ada dibuangi. Jejak tahi ayam dibasuh ya lah, kan kadang kali itu membasuhnya. Dan syarat menghilangkan najis mughalazah itu hendaklah dibasuh tempat yang kena najis. Nah, tempat yang kena najis itu 7 kali. Itu yang pertama tadi. Najis anjing, babi itu mughalazah ya lah. Tahinya, kambingnya, bulunya. Nah, 7 kali kita yang kena najis tadi. Mana batas kita biasanya? Dengan tanah yang suci. Salah satunya dengan tanah ya lah dikusai. Orang tak dibuangnya dulu nang bakas nang terjejak tahinya tadi. Bersih-bersih ya lah disabuni. Nah, hanya di tanah dibasuh pulang. Menyetru di orang kampung disetru aja. Jangan ada lagi situnya menempel. Kemudian lain-lain kan ada terpakai di tanah itu yang lah. Nah, jauh daripada apeknya orang bahari. Yang kadang najis itu 7 kali dengan tanah yang suci dan tanahnya orang jangan diambil tanah yang sudah apa kotor ya lah. Orang bahari kalau tanah di mana kan ambil. Lainnya pasti dibuangi orang sampah apa kotor ya. Tanah yang suci dan yang utamanya pada basuh itu basuh yang pertama. Yang pertamanya basuh yang pertama. Dan bagusnya itu bersih-bersih dulu lah. Hanya dikusai tanah situ, hanya dibasuh pulang.
lebih pada 7 kali baunya, rasa hilang rasanya, baunya. Kemudian kita basuh behera toh, basuh terus asa ada aja lagi kalau basuh lagi. Bila sudah kasat, sudah asa ada lagi jampi. Tapi ini kan ukurannya nih 7 kali basuh tadi. Adapun menghilangkan najis apa, nah karena kan belum apa makanlah, maka itu memadai dengan mempercekkan air pada tempat yang kena najis. Nah, di kami ya pengen tapih, maka tapih non bos sembahyang. Ya noe dipercekkan aja itu. Kada harus dipacu ditapas. Tapi punya banyak tapih kan apa? Suyannya selambaran itu aja. Tapi kamu banyak tapih, mungkin kita makan itu. Tapi itu kan dihukum makan najis yang berat ya lah. Cukup dipercekkan, mempercekkan air yang pada tempat yang karena itu aja najis hingga jadi kena orang sebut cembutnya bisa tapih lah ya lah. Hendak ada di bawah sembahyang dipakai menapas pulang bebila pada mengaringakan. Tapi banyak tapih kebanyakannya apa mesti kita ganti. Ini tuh pasti kami ini jangan dipakai lah aja. Mesti gitu ya lah. Mempercekkan air yang pada tempat kena najis hingga rata. Jadi harus rata itu jangan tikar lah. Kaminya kalau di anu dulu apa dilapai bisa bete lagi. Ada berat di situ. Hingga rata jikalau tiada mengalir sekalipun. Sucilah tempat itu. Jadi boleh jadi di situ di sembahyang. Kayaknya di tempat anu nih kambulah tempat sembayangan nih lah. Orangnya sudah makan gitu ya. Iya lah. Sudah ada muka popah lagi lah. Ada sudah jadi oh jadilah. Jadi orang tua sudah. Kalau ini lagi anu enak belum apa bayi yang belum makan lah. Cukup di anu aja. Dia ada ya keringan. Tapas itu dah. Itu jadi harus dibuang itu aja itu belum makan. Kalau sudah makan ya sama jadi orang tua. Cucilah tempat itu. Kalau di tempat di kaminya, nah dibasahi dulu, diserbet dulu. Tapi kalau dia sudah ada harus dibasuh tuh. Dan syarat menghilangkan najis mutawasita itu hendaklah menghilangkan rasanya, baunya, dan maaf kata dan mengapa jika tertinggal warnanya juga karena kesukaran menghilangkannya, tetapi jika tinggal rasanya, baunya, maka itu najis lah. Jadi sampai kada ada lagi baunya. Orang tua kita tuh rajin ya lah, cium dulu anunya. Nah, dicoba bau lagi, basuh lagi ya lah. Menghilangkannya, tetapi jika tinggal rasanya, baunya, maka itu najis lah. Dan jika sukar menghilangkan dia sekalipun, termasuk hukumnya itu apa najis tadi ya lah. Ada. Jadi kalau misalkan warna sudah digusuk-gusuk, tapi bau sama rasa hilang, anggap selesai dulu lah. Selesai ada. Bilanya ada baunya lagi, itu masih najis lagi. Ada juga kalau mau hilang tuh ada lah. Dan lagi najis mutawasita itu terbagi kepada 2 bahagi. Yang pertengahan adalah terbagi pada 2 bahagi. Pertama najis aini. Apa najis ain itu namanya itu barang yang dapat oleh panca indera akan dapat kita melihat itu merasakanlah panca indera kan penglihatan kita lah masuk panca indera masuk pencium, penglihat, pendengar. Panca indera kan rasanya dan baunya dan warnanya, maka syarat menghilangkan rasanya dan baunya disyaratkan dihilangkan baunya warnanya itu. Dan kedua najis hukmi. Itu najis apa yang pertama tadi itu? Najis mutawasitah lah. Nah, kedua najis hukmi. Namanya itu barang yang tiada dapat oleh panca indera akan rasanya dan baunya. Karena kalau dilihat. Dan warnanya. Dan itu kami yang kering. Nah, sudah berkamis itu kada tahunya berkamis itu tiba-tiba ada apa? Kada dapat dilihat lagi. Nah, karena kalau dilihat oleh panca indera adalah rasanya, baunya, dan warnanya, dan itu kami yang kering. Maka syarat menghilangkan najis itu hendaklah mengalirkan air pada tempat najis itu dan memadai dengan sekali juga. Jadi harus dikubui lah, istilah juga. Dan tiada disyaratkan niat membasuh dan niat apa-apa.
ayam behera di pelatari lah buang tahinya dibersihkan tuh. Pasal ini suatu pasal pada menyatakan hukum qada hajat dan istinja. Istinja itu ya kita masuk ke zaman lah basuh behera atau bakami. Nah, kira ini aja dulu lah. Ya, sambil-sambil kita iya lalu sambungannya lagi mau apa mau lazah mau apa mutawasitah lah ada terbagi 3 yang berat mana itu najis anjing dan babi bulunya tahinya warnanya. Nah sampai sini aja dulu mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala sehat sebarataan panjang umur luas rezeki sehat badan hidup iman mati iman al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya karena abdi yang siratal yang negara ma'adam alaihi waradhalin. Amin. Alhamdulillah rabbil hamdi wa fi ni'am wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa ajib sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن وعجل أجورنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزقنا بالقرآن ونوّر صدورنا ونوّر قبورنا بالقرآن اللهم اجعل لنا قرآنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم الحمد لله